Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Yogi Prasetya. Pada video kali ini saya akan menampilkan proses pembuatan aplikasi sistem manajemen pegawai di sebuah toko sebagai pengerjaan UTS pemrograman berorientasi objek, jurusan informatika Universitas Siber Asia. Sekarang sudah ada di dalam aplikasi Java. Di sini saya mencatat beberapa poin dari soal, yaitu membuat superclass pegawai dengan abstrak metode hitung gaji, kemudian subclass pegawai tetap dan pegawai harian. Baik, langsung saja kita pertama-tama membuat superclass pegawai dulu. Subclass pegawai, kemudian kita membuat atributnya. Pertama ada nama, kemudian ada ID pegawai, kemudian ada posisi, kemudian kita membuat konstruktornya. Yang pertama ada pegawai, kemudian memasukkan string ID pegawai, kemudian string posisi. Oke. Yang tinggal declare di sini nama sama dengan nama, kemudian this ID pegawai sama dengan ID pegawai, kita samakan aja. This, kemudian posisi sama dengan posisi. Oke. Kemudian kita declare untuk metode abstrak metodenya itu menggunakan double hitung gaji. Oke. Kita mendeklarasikan satu lagi metode, yaitu tampilkan info, karena kita akan menggunakan polymorphism ya. Jadi kita membuatkan tampilkan info. Di sini kita print out system out, print apa yang kita tampilkan. Yang pertama ada nama, kemudian ada kopas saja sama nama, kemudian ada ID pegawai, bahkan saja ID tipe pegawai ini agak jauh. Kemudian posisi tempat ada hitung gaji ya, ada gaji, kita masukin di sini, kita masukin abstrak metodenya saja, gaji. Dan terakhir kita coba buat untuk pembatas ya, sebagai pembatas sama dengan saja ya, saya cukup segini sudah semua. Sekarang kita akan membuat subclass pegawai ya, pegawai tetap maksudnya, pegawai tetap extends karena dia subclass. Pegawai kita di sini hanya ada satu atribut, yaitu gaji bulanan. Kita buat konstruktornya tetap, kita masukkan semua sama, posisi
kemudian kita masukkan gaji bulanan S. Setelah itu kita declarekan di sini. Karena dia sudah di superclass, maka kita tinggal memanggil super, kasih nama, panggil atributnya yang berada di superclass, di pegawai nama posisi ya. Kemudian kita tambahkan, kita declare lagi di sini gaji bulanan, samakan saja. Setelah itu kita akan membuat hitung gajinya, metode hitung gajinya untuk karyawan pegawai tetap itu adalah gaji bulanan. Kita langsung lanjut ke pembuatan subclass pegawai harian, sama dengan pegawai tetap, harian, extends pegawai yang kita di pegawai hariannya ada dua ya, ada dua atribut tambahan. Yang pertama ada jam kerja, kedua ada upah per jam. Seperti ini. Kemudian kita declare pegawai harian, samakan saja seperti kemudian int jam kerja, kemudian upah per jam. Setelah kita declare lagi di sini, kita panggil super, nama, ID pegawai, posisi, kemudian kita tambahkan tadi jam kerja, kemudian kita tambahkan juga upah per jam, upah per jam. Terus kita buat metode untuk hitung gajinya, kita hitung gaji. Hitung gajinya kita di sini mengkalikan jam kerja dan upah per jam ya untuk pegawai harian. Jadi ternyata jam kerja dikali upah per jam. Oke. per jam. Selanjutnya harusnya sih sudah, kita tinggal masuk ke kelas add-nya, kita panggil, kita buat dulu pegawai P1 new pegawai. Sini saya akan menambahkan pegawai tetap ya, pegawai tetap. Masuk nama saya saja ya, pertama ya saya, kemudian ID pegawai di sini kan rekan tetap, saya kasih TP001. Kemudian ada posisi, saya biasa kasir ya, paling umum tuh. Kemudian karena dia double, kita tidak usah menggunakan tanda petik karena akan terbaca menjadi string, jadi kita langsung tambahkan nomor saja atau angka saja. 3 juta ya, 3 juta, 3 juta ya, segitu. Kemudian kita tambahkan pegawai harian,
Nah, sini contohnya Budi. Kemudian karena dia harian, kita buat ID menjadi HR001. Kemudian posisinya adalah helper. Kemudian gaji, dia jam kerjanya karena INT kita langsung saja 8 jam. Kemudian upah per jamnya adalah 12.000 sebagai contoh ya. Oke, kemudian kita di sini membuat satu, kemudian kita panggil tampilkan info. Karena kita sudah membuatkan output untuk menampilkan, kemudian di bawahnya kita tambahkan untuk sama ya, untuk yang P2 nya ya. Oke, tidak ada error, seharusnya berjalan dengan baik. Kita coba run ya, build sukses. Sini sudah tampil ya, ini sistem manajemen pegawai dengan nama pegawainya. Ini yang pegawai tetap Indra TP01, kita sesuaikan ya, TP01, posisi kasir, gajinya 3 juta ya, karena di sini return dari hitung gajinya untuk pegawai tetap itu adalah gaji bulanan ya. Jadi kalau gaji bulan diisi 3 juta, maka dia akan muncul 3 juta. Nah, untuk pegawai harian itu ada Budi, kemudian HR01 lihat sama, helper sama. Di sini ternyata 00. Ternyata ada kesalahan sepertinya. Oke, upah per jam, per jam. Satu hisap seharusnya, kita coba. Ini ada kesalahan, double upah per jam. Ini nih. Oke, sip. Seharusnya sih sudah bisa ya. Karena tadi ada kesalahan kecil penulisan. Baik, kita buat ulang ya. Ya, oke, sudah bisa. Kita cek lagi. Pegawai tetap sama 3 juta. Oke, kemudian pegawai harian. Oke. Di sini ada Budi, kemudian pegawainya sama apa sama. Nah, tadi angkanya kan 0,0 tuh karena ada sedikit mistype ya saat mendeklarasikan double-nya. Ini 8 kali 12 ya, 96 ya. Benar ya. Oke, sudah berjalan dengan baik ya. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.